Selamat pagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk napas kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan Tuhan sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Bapa, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan nanti menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan yang kami belum tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin bahwa Engkau adalah Allah kami yang akan menuntun kami menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal ke-19 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Demikian pembacaan firman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, Nabi Elia adalah seorang nabi yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20-40, di situ dikatakan bahwa Nabi Elia pernah dengan gagah berani berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Raja Ahab memberitahu Ratu Isabel bahwa Tuhan mengalahkan para imam Baal. Isabel marah dan berkata dia akan membunuh Nabi Elia. Mendengar itu Nabi Elia merasa takut dan tertekan. Ia dilanda ketakutan ketika mendapat ancaman dari Isabel. Agar tetap selamat, ia meninggalkan tanah Israel. Dia melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam sambil berpuasa sewaktu dia pergi. Kemudian dia datang ke Gunung Sinai dan menemukan sebuah gua untuk bersembunyi di dalamnya. Pada saat itu tampaklah Elia mengalami kelelahan, baik jasmani maupun rohani, putus asa, sehingga ia mencapai puncak frustrasinya dengan berdoa, tetapi bukan untuk meminta dikuatkan, tapi malah untuk diambil saja nyawanya. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4, sebelum nas kita dikatakan seperti ini, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kita melihat bagaimana Nabi yang baru saja dengan hebatnya membuktikan kuasa Allah dalam menghadapi 450 Nabi Baal, sekarang dengan tegas meminta agar Tuhan mencabut nyawanya hanya karena ancaman seorang perempuan, yaitu Isabel. Beberapa waktu kemudian datang malaikat Tuhan kepada Elia dan menyuruhnya makan. Tuhan menanganinya, bukan hanya memberinya makan, tetapi memberi waktu istirahat atau tidur. Namun kita lihat Elia tidak menghiraukan hal itu. Hingga dikatakan tadi malaikat itu datang kembali dan menyuruhnya makan. Lalu sadarlah Elia bahwa Tuhan berpesan melalui malaikat supaya dia segera melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb, sebab di sana Tuhan hendak menunjukkan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, mungkin kita juga pernah mengalami saat-saat seperti ini.
kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, dan kita mau melalui masalah itu sendiri. Sering kita melupakan pertolongan Tuhan yang pernah kita alami sebelumnya. Hanya karena masalah yang kita hadapi sekarang seakan-akan lebih berat dari masalah sebelumnya. Dalam hal ini secara tidak langsung kita meragukan kuasa Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, walaupun dalam situasi seperti ini, Tuhan masih mau bersedia menolong dan memelihara kita seperti yang dilakukannya kepada Nabi Elia. Kalau kita baca di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Tuhan, di situ kita lihat Tuhan mau menghibur dan menolong Elia yang dipenuhi rasa takut. Ada harapan dan keberanian karena Tuhan pasti menyertainya. Walaupun kita sering tidak setia, namun Ia setia memelihara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, di awal tahun ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti, Tuhan merancang kehidupan kita dengan hal yang baik. Dengan demikian, dengan keyakinan penuh pada Sang Pemberi hidup, kita selalu dituntun berjalan menurut kehendak-Nya. Karena itu, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita yakin bahwa Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi itu. Karena di setiap masalah yang kita hadapi, ada Tuhan untuk menolong kita, untuk memelihara kita, memberikan kepada kita semangat. Karena itu Bapak Ibu, di awal tahun ini, mari kita serahkan seluruh pergumulan, perjalanan kita, rancangan kita, rencana kita, program kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang mengatur, supaya Tuhan yang menuntun kita, bahwa Tuhan menolong kita di setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2024, Tuhan tidak akan membiarkan kita, tetapi Tuhan pasti memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita, melawat kita. Seperti Nabi Elia tadi, dia memberkati si Elia, sehingga di tengah-tengah kefrustrasiannya, dia ditolong, dimampukan, sehingga dia melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa menuntun dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman-Mu, bahwa Tuhan memelihara, melindungi kami di setiap perjalanan kami. Walaupun kadang kami lupa akan penyertaan-Mu, kami menganggap bahwa Tuhan tidak hadir untuk memberkati kami. Tetapi melalui Elia kami melihat bahwa Tuhan menolong dia. Tuhan memberkati dia dan tidak membiarkan dia terpuruk. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada dia semangat. Ketika Tuhan menolong Elia, Tuhan juga akan menolong kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan, yang kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi kami percaya ketika Tuhan menghantarkan kami di tahun yang baru ini, Tuhan akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami dan berikan kepada kami, yaitu harapan dan sukacita, supaya kami dapat melanjutkan hari-hari kami ke depan. Inilah doa kami, inilah doa kami percaya Tuhan mendengarkannya. Amin, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.